Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batrisya Oni Salsabila dan rekan saya Marlina Fitria akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar sumber hukum aswaja dan keberadaannya. Dasar-dasar yang dijadikan sumber hukum penganut aswaja. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai sumber utama dalam istibat hukum ini tidak ada pertentangan dalam ulama fikih. Sebagai sumber nakli posisinya tidak diragukan lagi. Al-Quran merupakan sumber tertinggi dalam Islam. Yang kedua adalah As-Sunnah, meliputi Al-Hadis dan segala tindak dan perilaku Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat dan tabi'in, penempatannya ialah setelah proses istibat al-hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama tentang suatu persoalan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang keempat adalah qiyas, sebagai sumber hukum Islam merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama. Qiyas adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada dalam nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas di dalam hukumnya, karena ada persamaan ilat hukum. Dasar keberadaan aswaja. Kelahiran aswaja atau lebih tepatnya terminologi aswaja merupakan respon atas munculnya kelompok-kelompok ekstrim dalam memahami dalil-dalil agama pada abad ketiga Hijriah. Pertikaian politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Gubernur Damaskus Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan tahkim atau arbitrase mengakibatkan pendukung Ali terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama menolak tahkim dan menyatakan Ali Muawiyah, Amir bin Ash, dan semua yang terlibat dalam tahkim telah kafir karena telah meninggalkan hukum Allah. Mereka memahami secara sempit Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka telah kafir. Semboyan mereka adalah la hukma ilallah, tiada hukum selain hukum Allah. Kubu pertama ini kemudian menjadi Khawarij, sedangkan kubu kedua pendukung penuh keputusan Ali. Sebab Ali adalah representasi dari Rasulullah SAW. Ali adalah sahabat terdekat sekaligus menantu Rasulullah SAW. Keputusan Ali adalah keputusan Rasulullah. Kubu kedua ini kemudian menjadi Syiah. Golongan ekstrim atau Rafidah dari kelompok ini menyatakan 3 khalifah sebelum Ali tidak sah. Bahkan golongan Syiah paling ekstrim yang disebut Hulat mengkafirkan seluruh sahabat Nabi SAW kecuali beberapa orang saja yang mendukung Ali. Di sini awal mula pertikaian antara Syiah dengan Khawarij yang terus berlangsung hingga kini. Khalifah Ali kemudian dibunuh oleh Khawarij. Pembunuh adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang penganut fanatik Khawarij. Menyedihkan, Abu Muljam ini sosok yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran, sering berpuasa, suka bangun malam, dan ahli ibadah. Fanatisme dan minimnya ilmu telah menyeretnya menjadi manusia picik dan sadis. Berdasarkan musyawarah Ahlul Hali wal Aqdi yang beranggotakan sahabat-sahabat besar yang masih tersisa waktu itu, menyepakati kedudukan Ali sebagai khalifah digantikan oleh putranya Al-Hasan. Namun Al-Hasan hanya 2 tahun menjabat sebagai khalifah. Ia mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah karena menurut ijtihadnya mengundurkan diri adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan umat. Dalam sejarah, tahun pengunduran diri Al-Hasan dinamakan Am Al-Jamaah atau tahun persatuan. Naiknya Muawiyah menjadi khalifah menimbulkan reaksi keras dari kelompok Syiah dan Khawarij. Mereka menolak kepemimpinan Muawiyah dan menyatakan perang terhadap Bani Umayyah. Perselisihan makin memuncak manakala Muawiyah mengganti sistem khilafah menjadi monarki absolut
dengan menunjukkan anaknya Yazid sebagai khalifah selanjutnya. Di sisi lain, tragedi Karbala yang menyebabkan terbunuhnya cucu Rasulullah SAW, Al-Husain, dan sebagian besar ahlul bait Rasulullah SAW pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah telah mengobarkan semangat kaum Syiah untuk memberontak terhadap Bani Umayyah. Pertikaian selanjutnya melebar jadi pertikaian segitiga antara Bani Umayyah, Syiah, dan Khawarij. Pertikaian terus berlanjut hingga masa Bani Abbasiyah. Dua kelompok ini senantiasa merongrong pemerintah yang sah. Kaos politik yang melanda umat Islam awal pada akhirnya juga melahirkan kelompok lain di luar Syiah dan Khawarij. Pada awal abad ketiga Hijriah, munculnya kelompok Murji'ah yang berpendapat bahwa dalam persoalan tahkim tidak ada pihak yang berdosa. Dosa dan tidaknya serta kafir dan tidaknya seorang bukanlah diputuskan di dunia, melainkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari persoalan politik kemudian merembet menjadi persoalan akidah. Perdebatan siapa yang bersalah dalam konflik antara Ali dan Muawiyah melebar menjadi persoalan akidah. Perdebatan siapa yang bersalah dalam konflik Ali dan Muawiyah. Setelah Murji'ah kemudian muncullah aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah berpendapat perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan. Artinya manusia tidak lebih laksana wayang yang digerakkan oleh dalang. Qadariyah berpendapat sebaliknya, bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatan tanpa ada campur tangan Tuhan terhadapnya. Setelah Qadariyah dan Jabariyah, berikutnya muncul aliran Mu'tazilah yang berpendapat sama dengan Qadariyah dalam hal perbuatan manusia. Namun mereka menolak penetapan sifat atribut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Mu'tazilah, bila Allah memiliki sifat berarti ada dua materi pada Allah, yakni zat dan sifat. Hal itu berarti telah syirik atau menduakan Allah. Lahirnya aliran-aliran ekstrim setelah Syiah dan Khawarij bukan hanya disebabkan oleh persoalan politik yang melanda umat Islam awal, akan tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Hal ini merupakan imbas dari semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam yang meliputi wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Persia dan Romawi yang sudah lebih dahulu memiliki peradaban yang mapan dan telah bersentuhan dengan rasionalisme. Yunani dan filsafat ketimuran seperti yang saya kemukakan di awal pembahasan ini, munculnya istilah Aswaja merupakan respon dari kelompok-kelompok ekstrim pada waktu itu. Aswaja dipelopori oleh para tabi'in, generasi setelah para sahabat atau murid-murid sahabat seperti Imam Hasan al-Basri, tabi'in seperti Imam Empat Mazhab, Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, ditambah generasi sahabat. Inilah yang disebut dengan periode salaf, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW sebagai 3 generasi terbaik agama ini. Selepas tabi'in, ajaran Aswaja diteruskan dan dikembangkan oleh murid-murid mereka dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Mulai dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Masyur al-Maturidi, Imam al-Haramain, Imam al-Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, dan seterusnya sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam memahami dalil Al-Quran dan Sunnah, Aswaja mengikuti metodologi para sahabat, yakni metodologi jalan tengah atau moderat, keseimbangan antara penggunaan teks suci dan akal. Menyikapi pendapat aliran-aliran ekstrem tersebut, Aswaja mengambil jalan tengah di antara pendapat-pendapat mereka. Kesimpulannya, dalam bidang istibat, hukum Aswaja menggunakan 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kemunculan istilah Aswaja merupakan respon atas kelompok-kelompok ekstrim pada waktu itu. Aswaja dipelopori oleh para tabi'in atau generasi setelah sahabat
atau murid-murid sahabat seperti Imam Hasan al-Basri, tabi'in, generasi setelah tabi'in atau murid-murid tabi'in seperti imam-imam mazhab 4, Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, ditambah generasi sahabat, inilah yang disebut dengan periode salaf. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, dai-dai Aswaja awal di Nusantara seperti Wali Songo tak mengalami benturan dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Pasalnya, dalam menyebarkan agama Islam, mereka tidak hanya berperan sebagai pendakwah yang menyiarkan agama Islam, akan tetapi sebagai cultural broker atau makelar budaya. Baiklah, sekian presentasi dari materi hari ini. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya tutup dulu presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.